Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 10 September 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau amat sabar dan amat longgar belas kasih-Mu. Semangatilah kiranya kami dengan Roh-Mu agar dapat saling memaafkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga hidup kami semakin terarah kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 39 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada pepatah yang mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pepatah itu mengajak kita agar dalam mengeluarkan pendapat atau berbicara, hendaklah kita berhati-hati. Karena kalau kita tidak hati-hati, maka bisa jadi apa yang kita omongkan itu bisa membawa malapetaka. Karena salah satu sifat kecenderungan manusia ialah lebih mudah menemukan kejelekan dan kekurangan orang lain daripada melihat dan mencermati kelemahan dan keterbatasan yang ada dalam dirinya sendiri. Tentu hal ini sangat tidak bijak, karena kecenderungan itu akan membuat kita menjadi orang sombong, mudah menghakimi, merendahkan, dan memojok orang lain. Memandang diri sebagai orang hebat, padahal diri penuh dengan kebusukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini kita dengar, kita diajak untuk berani masuk ke dalam diri kita dan melihat diri sendiri dan menghilangkan hal-hal yang kurang baik dalam diri kita. Kita semua, siapapun kita,
memiliki atau mempunyai balok dalam mata kita sendiri, seperti kesombongan, dendam, iri hati, egois, merasa diri paling benar, suka memaksakan kehendak, berbohong, dan masih banyak lain lagi. Balok-balok inilah yang membuat kita tidak bisa melihat kebaikan, kejujuran, keramahan, dan pengorbanan orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, agar kita dapat hidup merdeka sebagai anak-anak Allah, maka hendaklah balok-balok yang ada dalam diri kita, yang menutup mata kita sehingga tidak bisa untuk masuk ke dalam diri dan melihat diri kita sendiri, tetapi lebih gampang untuk melihat keluar. Kiranya dengan mengeluarkan dan menyadari balok-balok yang ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bebas dan tidak munafik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk selalu introspeksi diri secara jujur dan rutin dalam suasana doa, karena hal itu akan membuat kita mampu melihat diri kita secara jernih. Berbagai kelebihan dan kebaikan yang ada dalam diri tetap kita jaga dan kembangkan, sementara kekurangan dan kesalahan kita perbaiki, serta hal-hal yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar dalam menjalani kehidupan kita di zaman sekarang, hendaknya kita jangan cepat jatuh ke dalam sikap menghakimi, tetapi kita berjuang untuk mengerti dan memahami orang sesama kita yang kita hadapi dalam hidup ini. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, janganlah juga terlalu cepat untuk kita memberikan penilaian, tetapi kita harus masuk dan memahami orang secara lebih mendalam, supaya kita bisa mengenal dan memberikan kritikan serta masukan yang baik. Apa yang ditampilkan oleh seseorang yang tampak dari luar belum tentu menggambarkan keberadaan orang itu sebagaimana adanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.